Halo bung-bung semua, apa kabarnya? Mari kita lanjutkan series Mahmilub G30S dengan terdakwa Dr. Subandrio. Kita sudah memasuki episode ke-80. Luar biasa. Masih melanjutkan keterangan dari Peris Pardede, tokoh PKI yang menceritakan detil-detil di tubuh Partai Palu Arit itu, juga gerakan-gerakan jelang G30S. Orang-orang PKI yang saat itu masih belum ditangkap menganggap Peris Pardede sebagai pengkhianat. Baiklah, sebelum kami lanjutkan kembali, kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen testimoni dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung-bung semua juga harus menelaah versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini pastilah tak sama dengan sidang sebenarnya kala itu, hanya untuk kepentingan memudahkan, membedakan orang yang sedang berbicara. Dokumen persidangan ini kami ambil dari buku series G30S di hadapan Mahmilub, perkara Subandrio, jilid 2. Melanjutkan pembacaan kesaksian Peris Pardede tentang rapat-rapat PKI soal Dewan Jenderal. DN Aidit menjelaskan bahwa Dewan Harian Politbiro PKI sudah memikirkan bagaimana kalau didahului atau mendahului dan masing-masing ada untung ruginya. Tetapi soal yang penting ialah siapakah yang bisa tahu lebih dulu tentang meninggalnya pemimpin besar revolusi. Kalau Dewan Jenderal yang tahu lebih dulu, tentu mereka dapat bertindak lebih dulu, yaitu melaksanakan rencana kudeta mereka. Dan kalau kita, PKI, tahu lebih dulu, kita bisa bertindak lebih dahulu. Akan tetapi melihat orang-orang yang sehari-hari menyertai pemimpin besar revolusi, maka kemungkinan besar Dewan Jenderal lah yang akan tahu lebih dulu tentang meninggalnya pemimpin besar revolusi. Kemudian DN Aidit mengakhiri uraiannya dengan kata-kata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada perwira-perwira yang berpikiran maju itu, yaitu mengenai soal mendahului atau didahului, supaya diserahkan saja kepada Dewan Harian Politbiro CCPKI. Pada tanggal 26 September 1965, Sudisman memberikan briefing yang dihadiri oleh saya sendiri, Saudara Joko Sujono, dan Sudartoyo di kantor CCPKI, Jalan Keramat Raya nomor 81 Jakarta, yang isi pokoknya adalah tentang A. Sakitnya Paduka Yang Mulia Presiden yang cukup serius, yaitu Hersenbluding, yang menurut dokter-dokter ahli dari RRT bahwa kalau sekali lagi dapat anfal, alternatifnya meninggal atau lumpuh. B. Dewan Jenderal kemungkinan akan melakukan coup sekitar Hari Angkatan Perang, sebab Hari Angkatan Perang akan dirayakan secara besar-besaran, yang kemudian akan diikuti oleh apel akbar karyawan dan apel akbar umat Islam yang kesemuanya akan memperkuat Dewan Jenderal di Jakarta. C. Adanya perwira-perwira yang berpikiran maju dalam Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang anti Dewan Jenderal. D. Pimpinan partai PKI sudah menyampaikan semua berkas tentang adanya Dewan Jenderal akan coup kepada Paduka Yang Mulia Presiden, dan kita menunggu komando Paduka Yang Mulia Presiden. Kalau anggota-anggota CCPKI turba ke CDB dalam rangka turba Oktober 1965 supaya kepada CDB diberikan info-info sebagaimana tersebut di atas dalam rangka membangkitkan kewaspadaan nasional. Kemudian tanggal 28 September 1965, Saudara Sudisman memberikan instruksi kepada saya di kantor CCPKI di Jalan Keramat Raya 81 Jakarta supaya A. Selalu mendengarkan siaran RRI Pusat agar mengetahui apa yang terjadi di Jakarta. B. Supaya di Medan membantu Jalaluddin Yusuf Nasution dalam rangka Turba Oktober dan konferensi Komisi Kontrol dan jangan bertindak menggurui. C. Supaya di Medan hanya sebulan saja, Oktober, dan sesudah itu segera kembali ke Jakarta. Setelah saudara mendengar keterangan dari DN Aidit dalam sidang Politbiro sesudah beberapa hari perayaan 17 Agustus 1965 dan briefing CCPKI Sudisman pada 26 September 1965, dan setelah mengetahui peristiwa coup gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965,
Cobalah jelaskan apa yang menjadi sebab pokok dari G30S yang telah melakukan kudeta dan pembunuhan jenderal-jenderal Angkatan Darat. Lalu Peris Pardede menjawab, menurut pendapat saya setelah peristiwa-peristiwa ini terjadi, maka yang menjadi sebab pokok daripada kudeta gerakan 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965 adalah A. Sakitnya Paduka Yang Mulia Presiden yang serius, yang dikhawatirkan jika dapat anfal satu lagi bisa berakibat meninggal atau lumpuh, yang mana keterangan ini menurut DNA Aidit diperoleh dari dokter-dokter ahli RRT yang melakukan pemeriksaan medis terhadap Paduka Yang Mulia Presiden di sekitar bulan Agustus 1965. B. Adanya info Dewan Jenderal akan melakukan kudeta yang sumbernya menurut DNA Aidit dari beberapa orang dan pihak, sedangkan sumber yang dapat dianggap terpercaya adalah BPI, Badan Pusat Intelijen, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Sutarto. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pemeriksaan ini saudara mendapat tekanan fisik atau ancaman atau kekerasan dalam bentuk lain? Peris Pardede menjawab, tidak sama sekali, dan semua keterangan-keterangan yang di atas ini saya berikan dengan sukarela. Apakah yang akan saudara terangkan lagi? Apakah ada yang akan saudara terangkan lagi dalam pemeriksaan ini? Tidak ada lagi. Setelah berita acara pemeriksaan saksi ini dibacakan kembali pada yang diperiksa, maka ianya saksi, Peris Pardede alias Abdullah, masih tetap pada keterangannya yang semula, dan untuk memperkuat keterangan-keterangannya di atas ini maka ianya saksi membubuhkan tanda tangan seperti tertera di bawah ini. Setelah pembacaan surat persaksian dari Peris Pardede ini alias Abdullah, kemudian ketua mengadakan pertanyaan tertuduh kepada tertuduh seperti tersebut di bawah ini. Ada yang hendak diberi komentar? Ada. Kalau kami tidak salah, karena dibaca sangat cepat. Di situ tadi disebut bahwa ada bahan-bahan yang diserahkan kepada saya. Jadi Bapak Presiden dan saya Waperdam 1 disebut kalau saya tidak salah mengenai bahan Dewan Jenderal, saya kira. Biar dicari dulu mengenai dokumen tadi. Ya, Panitera membacakan sedikit lagi berita acara antara lain sebagai berikut. DNA Aidit menyatakan bahwa ia tidak mempercayai begitu saja tentang info ini karena semua dokumen yang diterima mengenai adanya Dewan Jenderal sudah DNA Aidit serahkan kepada pemimpin besar revolusi dan Waperdam 1, Dr. Subandrio. Itu tidak benar. Selanjutnya tidak ada. Tidak ada. Ya, dari pembela mungkin ada. Pembela menjawab, tidak ada. Kemudian pemeriksaan untuk malam ini sudah kami pandang cukup, dan karena besok adalah hari Minggu di mana mahkamah berkeharusan memberi kesempatan kepada para pemeluk agama Kristen untuk melakukan ibadahnya dan kunjungan gerejanya di satu pihak. Di lain pihak, oleh karena memang ciri-ciri khas dari Mahmiluk ini adalah sifat cepatnya menyelesaikan perkara, maka telah ditempuh jalan tengah sebagai langkah kebijaksanaan dan diputuskan untuk menangguhkan sidang ini sampai hari Minggu sore jam 19.30. Kemudian ketua mempersilahkan auditor untuk memerintahkan kepada saksi dan tertuduh keluar sidang. Setelah mana ketua menutup sidang pada jam 23.25 untuk dibuka kembali pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 1966 yang akan dimulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama. Berita acara persidangan dari sidang ke-10 Mahkamah Militer Luar Biasa yang bersidang di tempat yang sama dengan susunan tetap seperti sidang 1 pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 1966 dimulai jam 20.00 malam waktu Indonesia Barat. Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, tertuduh dibawa masuk ke depan sidang dengan penjagaan baik dan lepas dari segala ikatan di mana auditor dan pembela telah pula hadir sebelumnya. Sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ketua menanyakan terlebih dahulu pada tertuduh apakah akan mengajukan sesuatu dengan mendapat jawaban sebagai berikut.
ketua kepada tertuduh. Saudara Subandrio, malam ini akan kita lanjutkan sesuai dengan cara yang ditentukan. Pemeriksaan para saksi selebihnya. Sebelum saya melanjutkan pemeriksaan saksi, apakah ada sesuatu yang hendak diajukan? Ya, kami hendak memajukan sesuai dengan permohonan kemarin bahwa kami ingin mendengarkan saksi Kartono Kadri dengan Jamin. Ya, Kartono Kadri dan Jamin ini oleh mahkamah permohonannya tidak dikabulkan karena berkenaan dengan kenyataan kalau mengenai Sutarto, oleh karena saudara pada waktu itu belum mengetahui cara-caranya sehingga belum bisa menggunakan kesempatan yang telah diberikan. Sedang kepada Kartono Kadri dan Jamin, kesempatan itu seluas-luasnya sudah kita berikan. Jadi kemarin kami kemukakan Bapak Ketua bahwa khususnya Kartono Kadri, kami duduk di belakang. Jadi ya, tadi kesempatan itu sudah diberikan.